Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, Sehat. Alhamdulillah. Senang sekali hari ini saya bisa berbincang sedikit mengenai ilmu hadis dengan Ustadz yang biasanya kan saya hanya bertemu ketika ada di forum kelas, tapi hari ini bisa diskusi secara menyeluruh terkaitannya dengan ilmu hadis. Seperti itu. Alhamdulillah. Saya Oke. pun juga bahagia sekali karena sebetulnya yang menjadi misi saya selain sebagai dosen tentu saja adalah menyebarkan ilmu dimanapun tempat. Oke. Termasuk di dalam forum podcast Ya, ini, ya semoga Ustadz. tidak hanya ini menjadi pertama dan terakhir. Iya. Ada keberlanjutan. Oke. Dan tidak harus saya dan ada banyak dosen yang lain yang bisa dieksplorasi. Baik. Langsung saja Ustadz, berkaitannya dengan perkembangan ilmu hadis di zaman Nabi dan juga di zaman sekarang. Ini ada suatu persoalan tentang eh, penalaran kritik kembali, menghidupkan kembali sunnah Nabi. Nah, ini ada satu satu untaian kata ini yang mengatakan bahwasanya ada deklarasi tentang dekolonisasi ilmu mustolah. Jadi gerakan ini itu digunakan untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi di era Nabi dan juga di era sekarang. Nah, berkaitan dengan hal itu, bagaimana pendapat Ustadz tentang gerakan dekolonisasi ilmu hadis tersebut? Baik. Mungkin ada baiknya kita tahu dulu apa itu Iya. dekolonisasi atau postkolonial. Jadi sebetulnya tidak hanya ada di dalam tradisi ilmu hadis ya. Bahkan mungkin kalau dikatakan ilmu hadis menggunakan istilah dekolonisasi itu agak baru gitu. Tidak hanya agak baru, memang baru gitu. Tapi dalam konteks dekolonisasi secara umum dalam ranah berbagai hal, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan dekolonisasi ilmu pengetahuan itu sudah lama. Jadi prinsipnya adalah bahwa gini, bahwa dunia ini kan seperti dimonopoli dan dikuasai oleh kelompok negara yang mereka memiliki kuasa yang luar biasa. Katakanlah untuk tidak memandang remeh, katakanlah Barat gitu. Bahwa Barat itu sangat dominan sekali dalam hal apapun, Iya. bahkan termasuk dalam konteks ilmu pengetahuan. Yang kita tahu hari ini segala hal selalu kita ukur menggunakan parameter ilmu pengetahuan Barat. Padahal kita tahu dunia ini kan luas, dunia ini sangat luas sekali sehingga ketika kita membuat parameter dan ukuran hanya menggunakan instrumen dalam konteks wawasan tertentu, epistemologi tertentu, karakter budaya tertentu, maka tidak mampu untuk menggali akan hal itu. Akan untuk membaca berbagai fenomena yang ada di masyarakat dalam konteks ini adalah ilmu pengetahuan. Nah, untuk sederhananya begini, jadi maksudnya dekolonisasi itu berarti antitesa dari kolonialisme. Jadi kalau kolonialisme itu artinya penjajahan, maka dekolonisasi adalah kontra penjajah kira-kira gitu. Jadi maksudnya kalau ada penjajahan ilmu pengetahuan, maka idealnya adalah harus ada perlawanan terhadap penjajahan itu. Faktanya penjajah itu terkesan mendominasi. Yang dijajah itu merasa tidak punya kemampuan. Ya kita tahulah hari ini bahwa ilmu pengetahuan itu seolah-olah ya sudah kayak sana aja gitu. Kita nggak punya independensi untuk mengatakan ini juga ilmu pengetahuan. Kita mengenal ada apa namanya tiga nalar itu kata Abid Al-Jabiri, nalar irfani, nalar bayani, nalar burhani. Yang irfani kan jarang digunakan sebagai satu ukuran untuk melihat kebenaran sesuatu, padahal kebenaran bisa beragam juga cara mengukurnya. Nah, dalam konteks ilmu hadis, kenapa belakangan mulai dimunculkan dekolonisasi mustolah atau mungkin dekolonisasi hadis? Karena kalau hadis itu semata-mata hanya didekati dengan pendekatan kontemporer, yang terjadi adalah ada beberapa hal yang tidak terakomodir. Mungkin nanti akan bisa kita kupas lebih jauh tentang hal itu. Secara prinsip saya setuju ada dekolonisasi ilmu hadis. Tapi soal istilah apakah tepat ataukah tidak, itu kan masih mewacana. Kalau dalam teori Talal Asad itu tradisi diskursif. Tradisi yang mewacana. Ilmu pengetahuan itu mewacana, terus berkembang. Semakin kita mewacanakan, semakin ada tanggapan, ada respon, pengkajian lebih lanjut. Termasuk kayak begini sebetulnya mewacanakan lagi. Iya. Jadi saya berharap teman-teman di ilmu hadis mewacanakan, mengkaji soal nanti diuji kebenarannya valid dan tidak valid itu soal yang lain. Ilmu pengetahuan prinsipnya adalah kalau belum ada yang lebih baru, maka yang diterima adalah yang ada saja. Kecuali nanti sudah dipatahkan oleh temuan yang baru. Baru. Iya. Baik, tadi kan Ustadz mengatakan bahwasannya cabang ilmu hadis itu kan salah satunya kan ilmu mustalah hadis. Nah, sebenarnya ilmu mustalah itu apa sih Ustadz? Jadi sebetulnya agar tidak salah paham ya bahwa mustalah bukan cabang ilmu hadis.
Tapi ya mustalah itu ya ilmu hadis itu. Maksudnya gitu. Maksudnya gini, bahwa kenapa sih ada istilah mustalah itu kan seperti rancang bangun ilmu hadis kira-kira gitu. Kalau kita bagi menjadi dua, ilmu hadis dirayah sama ilmu hadis riwayah. Yang paling menjadi bagian penjelasan mustalah biasanya ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah itu ngomongin segala hal yang berkaitan dengan aspek sanad maupun matan hadis. Mulai dari biografi, mulai dari sejarah, ketersambungan sanad, parameter sahih dan tidaknya sahih suatu hadis ditinjau dari sanad, hingga kemudian matan, atau dalam konteks ini adalah ma'anil hadis atau fiqhul hadis. Jadi sangat luas sekali terkait dengan hal itu. Baik. Kalau kaitannya dengan ilmu mustalah hadis itu kaitannya dengan sanad ataupun rawi. Kemudian kalau kita kaitkan dengan konteks yang masa kini, yang mana hadis ini tidak hanya ada di dalam kitab-kitab hadis, tapi juga sudah merambah ke new media. Apalagi mahasiswa dan juga anak muda zaman sekarang itu kan apa-apa kan media sosial. Nah, belakangan ini itu kan sejak adanya wacana hijrah, maka itu kan keislaman itu kan masuk semuanya ke media sosial, terutama dengan ilmu hadis juga, yang mana banyak semacam Instagram yang memuat konten-konten hadis. Nah, kita tidak menutup kemungkinan seorang mahasiswa ataupun remaja yang menikmati konten-konten tersebut kan bisa mengerti, oh ini itu hadis bisa diterima atau tidak. Nah, bagaimana kira-kira kita menyikapi adanya perkembangan zaman ilmu mustalah hadis dan juga new media tersebut, Ustaz? Baik, mungkin ada ilmu mustalah hadis, ada hadis. Kalau yang dimaksudkan adalah ilmu mustalah hadis sebagai piranti untuk memverifikasi kebenaran hadis, mencari valid dan tidaknya suatu hadis, maka ya tepat yang disebut sebagai mustalah tadi. Dalam konteks perkembangan teknologi hari ini, menarik untuk diungkap lebih jauh berkaitan dengan kayaknya, dugaan saya belum melakukan penelitian lebih jauh ya, bahwa kelihatannya perhatian masyarakat terhadap mustalah ini tidak begitu kuat. Kita ambil contoh, misalkan kita jarang melakukan verifikasi hadis dari media online. Tidak harus media online lah, dari buku saja kita kadang tinggal menerima misalkan kualitasnya sahih atau tidak sahih menurut seorang ahli hadis gitu. Tidak pernah kemudian mencari tahu gimana caranya mengatakan bahwa ini statusnya adalah hadis ini sahih atau tidak. Belum lagi kalau nanti dilihat di media sosial, yang kita tahu bahwa media sosial ini adalah sebagai arena yang begitu luas, terbuka sekali, siapapun bisa memposting, siapapun bisa mengunggah, siapapun bisa meletakkan apapun, termasuk konten ini adalah tag hadis, sehingga semakin bergeser otoritas teks itu dalam bentuk sumber-sumber yang tidak meyakinkan gitu. Nah, maka penting saya kira, misalkan kita yang tahu, saya selalu menekankan kepada teman-teman, ilmu hadis itu penting, jangan hanya mengkaji hadisnya, tapi juga ilmunya. Itu kalau belajar bahasa Arab kan itu alatnya, atau belajar fikih ada alat untuk memahami fikih, untuk menggali mulai dari kebenaran hadis sampai kemudian menggali maknanya, ada alatnya yang disebut sebagai mustalah tadi itu, atau dirayah secara lebih praktis. Sehingga mungkin tantangan kita adalah di media sosial itu bagaimana menyederhanakan konsep-konsep metodologis ke dalam ke dalam media yang mudah diakses oleh siapapun dan difahami. Jangankan mereka yang tidak tahu sama sekali tentang hadis, kita saja yang bergelut di dunia hadis tidak tahu persis tentang aspek-aspek terkecil dari kajian-kajian hadis itu. Ya kan, misalkan apa yang disebut sebagai hadis mursal, bagaimana dikatakan mursal, bagaimana dikatakan tadlis dalam suatu hadis, itu saja kita tidak tahu. Artinya sebetulnya kalau kita emerging atau mungkin menghadirkan kembali bahwa tradisi masa lalu itu cukup kuat sekali untuk memverifikasi kebenaran, itu sebenarnya sudah ada upaya-upaya sampai ke situ. Dilihat mulai dari perawinya, tersambungan sanad, kemudian misalkan karakter perawinya, bahkan nama-namanya diperhatikan, apakah ada nama-nama yang terbalik, tertukar dan lain sebagainya gitu. Ya tantangannya kalau media sosial, wah itu tadi lebih kompleks lagi. Baik ya, kalau tadi kita bicara tentang hadis dan new media, pasti kita bicara masalah tantangan yang lebih kompleks tadi, tapi kita kembalikan kepada tema katanya menghidupkan nalar kritik. Betul. Bagaimana kita menyikapi hadis-hadis yang tersebar di media sosial tersebut, Ustaz? Karena pasti masyarakat umum itu yang namanya warga Indonesia itu kan kadang kan untuk memverifikasi hal itu kan
agak kurang. Jadi mereka cenderung untuk menerima mentah-mentah apa yang Betul. mereka lihat seperti itu, Ustaz. Itu Bagaimana? masuk kategori level pengetahuan masyarakat. Jadi memang butuh waktu yang tidak singkat untuk kemudian sama-sama tahu bahwa mengakses media ini, khususnya mengakses sumber-sumber agama, dalam hal ini adalah hadis Nabi, itu memang butuh waktu yang tidak singkat gitu. Tapi setidaknya begini, bahwa apa namanya, media sosial ataupun apapun itu, media digital dalam konteks ini adalah sumber pengetahuan bagi kita semuanya, yang di dalamnya ada juga teks hadis-hadis Nabi yang kita harus tahu. Maka sebenarnya yang paling urgent untuk kita apa namanya, kita sediakan bagi mereka itu adalah menyederhanakan media-media itu dalam bentuk konten-konten. Maksud saya begini, bahwa kita melihat media sosial itu sebetulnya kita anggap sebagai sumber, padahal faktanya itu adalah hanya sebatas alat saja. Hanya sebagai alat, yang mana yang namanya alat ya tergantung kita apakah bisa mensuplai sumber itu dengan benar atau tidak. Mungkin bisa dipertegas lagi, saya kelihatannya miss tentang pertanyaan yang Anda lontarkan tadi. Nah, baik. Bagaimana cara menghidupkan nalar kritiknya itu Itu baik. di media sosial? Gini, saya jadi teringat bahwa kehidupan umat beragama itu biasanya dia sudah terbawa pada dogma-dogma keagamaan. Maka dogma keagamaan itu menjadikan kita atau menjadikan nalar kritis kita tidak tumbuh. Contohnya kita sejak kecil itu sudah diajarkan seperti ini, kamu nggak boleh ini. Dan kita tidak biasa dilatih untuk bertanya. Contohnya anak kecil misalkan tuh, wis pokoknya apa jari bapak wis ngaji wae ya, nggak pernah dipantik untuk bertanya. Ya, misalkan kenapa tidak dibiarkan untuk bermain, mengeksplorasi? Maka kita kalau disuruh membuat kapal-kapalan kan kapalnya sama. Iya, iya. Kalau suruh gambar pasti gambarnya apa, bukit sama jalan, gitu. Mungkin karena terpola sejak kecil. Andai saja itu terpola sejak kecil untuk terbiasa untuk berpikir kritis, maka itu akan menjadi menarik. Kalau dalam hal hadis Nabi, kita ingat tentu bahwa jangan buru-buru menerima hadis Nabi begitu saja. Iya. Kita punya tradisi dan ditunjukkan dalam apa namanya, sejarah, dalam riwayat sahabat-sahabat Nabi ketika mendapatkan kabar dan itu menyangkut sumbernya dari Nabi, maka biasanya minta adakah sumber yang lain gitu. Bahkan sahabat Abu Bakar, Umar pun juga ataupun sahabat-sahabat yang lain mengatakan apakah ini valid dari Nabi gitu. Nah, cara membangkitkan nalar kritis itu seenggak-enggaknya kalau dalam konteks melihat hadis Nabi, ada tanda-tanda hadis Nabi yang dhaif misalkan. Saya tuh punya pengalaman yang agak unik ketika berinteraksi dengan saya pernah bercerita di kelas dengan teman-teman. Suatu ketika saya sholat, gitu. Kemudian sholat itu tiba-tiba ada yang mengingatkan saya dengan cara mengingatkan yang bagi saya kok kayaknya kurang pas ini. Gitu. Kemudian si Fulan ini kemudian bertanya terus, kemudian mencecar saya dengan berbagai pertanyaan. Dan saya bilang bahwa dan mengutip banyak hadis. Ini menarik. Kita di kehidupan kita kalau berbicara agama dikit-dikit hadis, tidak Al-Quran, dikit-dikit hadis. Iya. Terus saya bilang begini, Pak, cara melihat hadis sahih atau tidak salah satunya adalah jika suatu hadis itu mengajarkan perbuatan yang remeh dan imbalannya itu tidak logis, maka perlu diwaspadai. Diwaspadai itu bukan berarti menolak semuanya, karena tidak semuanya. Ada Lailatul Qadar yang di sana juga kelihatannya perbuatannya tidak begitu berat, yang penting ketemu, tapi kemudian mendapatkan kebaikan yang besar. Tapi misalkan Anda bisa mendapatkan fadilah dari makan terong misalkan, itu kan aneh misalkan. Atau misalkan ayam entok itu adalah obat dari segala obat misalkan, dan lain sebagainya. Itu menjadi suatu hal yang aneh bahwa ada indikasi hadisnya palsu. Maka tidak salah kalau kita waspada apakah hadis ini palsu atau tidak masalah. Bukan tergolong man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu. Justru kalau nggak hati-hati kita malah terjebak pada itu. Nah, itu yang mungkin bagi sebagian masyarakat kita tidak sampai ke situ. Ya memang jangan masyarakat, saya di kelas saya minta teman-teman untuk meneliti di pesantren saja. Kajian mustolah ini tidak banyak diungkap. Yang ada adalah matan hadis. Jadi misalkan matan hadis ahkam fiqhiyah misalkan. Kemudian ya hadis ahkam ataupun yang lain-lainnya. Enggak sampai kemudian berdiskusi intens soal bagaimana ilmu hadis itu menjadi alat yang penting untuk menjadi wasilah kita tahu tentang konten hadis, bahkan juga sebetulnya itu penting juga untuk
fikih, untuk tafsir, untuk topik-topik yang lainnya. Gitu. Baik. Tadi Ustadz menyampaikan bahwasanya ilmu mustolah ini itu orang yang mengkaji itu lebih cenderung tidak tertarik, nggih, kurang tertarik. Nah, dari fenomena tersebut, apakah kita bisa mengatakan bahwasannya sebenarnya ilmu mustolah ini itu jika dikaitkan dengan kehidupan zaman sekarang itu dalam tanda kutip sudah tidak relevan lagi, Ustaz? Apakah seperti apa? Apakah seperti Lebih itu? tepatnya bukan tidak relevan ya. Kita itu butuh selalu melakukan kalibrasi. Kalibrasi itu penyesuaian, adaptasi. Terlihat tidak relevan karena mungkin masih menggunakan format-format dan tipe-tipe pola-pola masa lalu gitu. Iya. Kenapa tidak disederhanakan seperti yang saya bilang, saya ulang-ulang tadi, bahwa kenapa itu kemudian tidak disajikan dalam bentuk yang sederhana bagi masyarakat. Hari ini Mbak, sekarang ini sudah mulai ramai terkait dengan bagaimana memverifikasi hadis tidak hanya dalam bentuk manual, tapi sudah menggunakan tool-tool digital dalam arti menyusun, membuat parameter berdasarkan algoritma komputer. Tidak hanya pakai bahasa milah, jawamil kalim, tidak. Karena ada yang sudah membuat proyek yang disebut korpus hadis. Nah, korpus hadis itu orientasinya adalah nanti hadis itu terkumpul, kan hadisnya jumlahnya kan banyak banget. Nggih. Kalau Al-Quran clear satu mushaf, kalau hadis bisa macam-macam. Kita berbicara aliran, masing-masing aliran punya hadis sendiri-sendiri. Tadi sebelum ini saya juga baca kan. Iya juga ya, misalkan ahli sunnah, kutubus sittah, kutubus tis'ah, syiah punya sendiri, ibadi punya sendiri. Loh, ternyata mereka punya hadis-hadis sendiri dalam kitab-kitab mereka. Dan itu artinya bahwa, ataupun sufi punya koleksi-koleksi sendiri. Dan artinya benar bahwa hadis itu masih jumlahnya banyak sekali, dan kajian terhadap hadis itu masih terbuka. Saya selalu mengatakan sama teman-teman yang mereka kelihatannya kok pesimis belajar hadis, jangan kamu masuk di ranah Al-Quran yang sudah banyak mengkaji. Kenapa nggak masuk di kajian hadis yang belum banyak mengkaji dan ada peluang kajian yang begitu terbuka dalam hal itu. Nah, dalam konteks tadi yang ditanyakan, saya kembali lagi bahwa apakah sudah kedaluarsa atau tidak? Tidak kedaluarsa. Soal kita saja yang sebetulnya satu, kesadaran itu penting atau tidak. Karena butuh untuk mewacanakan dan mengatakan bahwa ini penting. Terakhir tadi saya baca, ini buku bagus sekali, teman bisa baca, Dekolonisasi Metodologi Kritis dalam Studi Humaniora dan Studi Islam. Mungkin saya izin ke Pak Muhammad Rafiq Muzakir Boston dari Arizona State University, S1 Al-Azhar, kemudian S2 S3 di Barat kalau tidak salah. Menarik, mengutip pandangan Jonathan Brown. Kalau Haman baca pandangan Jonathan Brown, dia termasuk tokoh dekolonisasi hadis atau pakar hadis yang saat lagi ngetren di Barat. Yang mengatakan bahwa ya banyak hal yang sebetulnya bisa dimunculkan dari hasanah dan tradisi Islam itu, dalam tradisi hadis itu. Dan kita harus tahu apa yang terjadi pada masa lalu, dalam konteks masa lalu. Jangan selalu menggunakan parameter Barat. Yang topiknya kan dekolonisasi kan. Sehingga itu bagi saya menjadi opsi-opsi yang bisa dibaca lebih jauh. Sekalipun juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan lebih. Baik, untuk selanjutnya, karena kita kan tadi kan sudah bicara tentang urgensi dari mustolah hadis dan juga media sosial. Nah, tadi kan Ustadz menyatakan bahwasanya yang banyak mempelajari hadis itu malah dari bangsa Barat, okay? Dari tokoh-tokoh Barat yang biasanya mengkaji hadis seperti tokoh Join Bull dan lain-lain. Nah, tapi kan fakta yang ada bukan terkadang, pasti pemikiran dari mereka itu berseberangan dengan apa yang kita pelajari. Itu perlu diluruskan. Itu masih madhab dikotomi antara orientalis dan insider. Ada outsider, ada insider. Kalau Richard Martin, jika tidak salah, sebetulnya hari ini sudah tidak relevan lagi menggunakan dua itu, antara orientalis dan outsider atau insider itu. Karena ada banyak orang yang mengkaji tentang Islam, jujur mengatakan kalau ada kebaikan dari Islam ya dikatakan Islam, meskipun dari Barat gitu. Iya. Makanya ya, tapi sekali lagi bahwa kemudian ada sebagian yang masih tendensius melihat itu, ya tidak bisa kita nafikan. Karena tadi itu pentingnya menghadirkan dekolonisasi ilmu pengetahuan, dekolonisasi mustolah, dekolonisasi hadis. Barangkali memang sampai hari ini parameternya ya masih Barat banget, Western centris atau European centris, tersentral ke Barat gitu. Ya, soal tadi itu tetap penting kita harus melihat, karena gini, jangan juga kemudian dengan kita terlalu merasa bangga pada apa yang kita miliki, kita kemudian tadi menjadi jumud gitu. Itu kan terjadi, misalkan
mustalah hadis sudah selesai. Itu yang menjadikan kemudian hadis itu nggak berkembang. Iya. Sudah, kita kalau belajar hadis ya baca aja Muqaddimah Ibnu Shalah. Misalkan, sudah selesai gitu. Tidak pernah mendiskusikan, oh kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, selesai, final. Kan gitu kan? Apakah perlu dikaji lagi? Kalau pakai sudut pandang klasik, ya selesai. Ma wajadna fi sahih imma fi al-Bukhari wa Muslim fakilahuma sahih misalkan. Apa yang di dalamnya sahih. Tapi menarik kan? Ternyata ada hadis-hadis di dalamnya yang timbul pertanyaan. Gitu. Misalnya soal siapa itu cerita apa namanya pernikahan Aisyah itu yang kita diskusikan di kelas kayak gitu, itu ramai itu soal ternyata di dalam hadis di dalam Sahih Bukhari itu ada satu riwayat yang sebetulnya itu sebenarnya debatable. Apakah tidak mungkin untuk dikaji kembali? Nah, kalau menggunakan parameter yang murni klasik tanpa kemudian membuka diri untuk diskusi lanjut, tentu dengan niat yang benar. Jonathan Brown ini barat, tapi dia kelihatan sekali melakukan dekolonisasi itu, memperjuangkan wawasan, kekhasan dan karakteristik keilmuan dari tradisi Islam. Kalau dibilang di dalam Sahih Bukhari perlu dilihat, ya tidak apa-apa kan? Tapi kan bisa diverifikasi dari hadis-hadis yang lainnya. Kan tidak maksum, katakanlah begitu. Tidak maksum. Baik. Terakhir nih Ustadz, kalau tadi mengatakan bahwasanya seluruh ilmu hadis baik mustalah maupun pemikiran-pemikiran dari Barat itu harus kita aplikasikan. Nah, mungkin pesan dari Ustadz untuk kami, terutama yang mengkaji ilmu hadis. Nah, bagaimana kita menghidupkan nalar kritik tersebut, gitu Ustadz? Pertama, tentu saya menyarankan atau saling mengingatkan bahwa merasa memiliki dulu. Itu penting, sense of belonging itu penting, bahwa kita ini mempelajari sesuatu tidak akan dapat apa-apa kalau tidak merasa bahwa ini milik kita. Apapun coba, kalau kamu punya sesuatu, kalau itu Anda merasa miliki, ya kamu perjuangkan. Tapi Anda tidak memperjuangkan karena tidak merasa memiliki. Nah, kemudian menggalilah rasa memiliki itu dengan mencari tahu detail agar semakin merasa memiliki lagi, kan gitu. Misalkan masa ya cuman hanya sugesti saja kan nggak cukup, saya akan lihat. Semakin ke sini semakin banyak gitu. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa di dalam hasanah ilmu dirayatul hadis itu melimpah sekali wacana, diskusi, perdebatan, kemudian lahan-lahan penelitian yang masih terbuka untuk diteliti oleh teman-teman dari program studi, mahasiswa program studi ilmu hadis. Sehingga dari situ nanti akan terbuka sendiri kecintaan yang benar-benar dalam rangka untuk menggali ilmu pengetahuan itu. Dan saya pikir penting juga karena hadis ini sumbernya adalah berbahasa asing, penting untuk kemudian menguasai bahasa asing. Minimal bahasa Arab karena sumber utama. Bahasa Inggris menjadi penting juga untuk kemudian kita akan lihat bagaimana respon orang-orang Barat atau scholar di luar sana berbicara tentang itu. Kalau kita masih terbelenggu pada bahasa Indonesia saja, kita terjebak pada wacana yang itu saja. Tapi kalau sudah bergeser dikit, minimal mundur ke belakang melihat hasanah. Oh ternyata luar biasa. Zaman dulu udah ngomongin detail banget tentang suatu hal. Ngomongin tentang takwil mukhtalaful hadis misalkan. Kan nggak banyak dikupas itu. Takwil mukhtalaful hadis itu dikonsepsikan oleh beberapa ulama saja, tapi dipraktikkan oleh sekian banyak ulama dalam kitab-kitabnya yang tidak menyebut ini adalah takwil mukhtalaful hadis. Mungkin hanya Ad-Nawawi sama Imam Syafi'i ya, takwil mukhtalaful hadis itu kan. Tapi sebetulnya Anda bisa melihat pada buku-buku penjelasan tentang fikih, penjelasan tentang akidah, ketika ada hadis-hadis yang terkesan kontradiktif, mereka melakukan ikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan itu. Artinya apa? Oh, zaman dulu sudah ada wacananya begitu kompleks soal bagaimana penyelesaian hadis-hadis yang terkesan kontradiktif yang belakangan oleh orang Barat kemudian menjadi amunisi bahwa ini loh tanda bahwa hadis itu tidak valid karena ada kontradiksi itu. Termasuk dalam buku ini Jonathan Brown juga membantah pandangan-pandangan, misalkan pandangan Yasir Auda yang orang Islam sendiri yang kemudian berpandangan skeptis terhadap hadis Nabi, tidak percaya bahwa Aisyah itu menikah dinikahikan dengan Nabi Muhammad di usia 6 tahun dan kemudian dukhul di usia 9 tahun. Fakta bahwa mungkin saja kalau hari ini nggak tepat atau tidak umum seperti itu, tapi kan tidak bisa kemudian kita bawa ke masa lalu yang memang ada fakta sejarahnya. Kata Jonathan Brown begitu. Ada fakta sejarahnya meskipun seperti itu. Bahkan dikomparasikan, Jonathan Brown ini menarik melihat di negara-negara Barat yang mengatakan yang dilihat, oh ternyata ada juga negara-negara Barat yang dulu di era-era
pramodern itu sebetulnya biasa menikah di usia-usia belia itu. Iya. Itu menjadi menarik kan? Oh iya ya, berarti kita terbawa pada situasi corak dan berpikirnya masyarakat Barat, dibawalah ke sini untuk menilai tradisi ataupun keilmuan Islam, dan kita terima begitu Saja. saja. Hanya dekolonisasi itu bayan saya adalah minimal menghidupkan kembali hasanah intelektualisme atau intelektualitas keislaman dalam diskusi kita ya, tentu kajian Habib. Iya. Itu saja, semoga teman-teman tertarik untuk menggali lebih jauh. Baik. Masih terbuka. Tadi kan pertama, yang kedua? Pertama itu ya. Ya. Ya, yang kedua bahasa tadi yang kedua. Enggak ya kan? Yang pertama tadi, yang kedua adalah bahasa. Saya tambahkan lah. Apalagi ya. yang ketiga penting ini, teman-teman. Penting untuk membuat milieu komunitas. Oke, membuat kelompok-kelompok kecil, diskusi-diskusi kecil. Dulu waktu saya kuliah, waktu di Al-Azhar, kami ini akan tidak dapat apa-apa kalau tidak membuat komunitas, karena kami datang di kampus mendengarkan dosen ceramah, saya mendengarkan, yuk kadang nggak masuk kampus gitu kan. Selebihnya membaca, selebihnya diskusi. Maka forum-forum diskusi itu jangan diremehkan. Banyak tokoh-tokoh besar itu berangkat dari kelompok-kelompok kecil diskusi di saat dia masih S1. Kemudian dihidupkan milieu itu, komunitas itu dihidupkan. Kalau perlu membaca bareng-bareng. Misalkan ada topik nih, habis gini baca buku ini, dibedah bareng-bareng, misalkan kayak gitu. Nanti buku itu yang lain. Secara nggak langsung kita ini terpola dan memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Gitu. Saya itu di sini tidak punya banyak teman untuk diskusi, karena yang bidang hadisnya kayaknya nggak banyak juga dosen-dosen. Ya, yang benar-benar pengen gitu nggak banyak gitu. Maka saya bicara nih, misalkan Twitter saya ataupun media sosial saya follow, saya mencari sumber-sumber yang bisa membantu saya untuk membuat milieu dalam bentuk digital, sehingga saya dapatkan input dari berita-berita, postingan, seminar, itu menjadi penting. Jadi teman-teman tidak menjadi out of date, jadi up to date terus tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Tentukan apa minatmu, cintai dan buatlah milieu, buat komunitas yang itu akan menghidupkan dan melestarikan. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk sharingnya pada kesempatan kali ini tentang dekolonisasi ilmu mustalah hadis. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi tentunya mahasiswa ilmu hadis dan juga yang nanti menonton podcast dari ilmu hadis ini. Mungkin cukup itu diskusi kita kali ini Ustadz, mungkin nanti bisa kita sambung lain kali waktu. Saya selaku moderator di acara podcast ini mohon maaf jika kalau ada salah kata dan kurang kata, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum Untuk warahmatullahi mengetahui wabarakatuh. lebih dalam terkait Terima kasih. dekolonisasi ilmu mustalah hadis, menghidupkan kembali nalar kritis klasik dalam kerangka epistemologi Islam, mari ikuti kajian bersama Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar MA, Guru Besar Bidang Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan dimoderatori oleh Dr. Rizka Ahmadi LCME, Kepala Jurusan Adab UIN 1 Tulungagung, dalam acara Sekolah Muhaditsin Season 4 pada hari Selasa tanggal 19 November tahun 2024 di Gedung Pascasarjana UIN 1 Tulungagung. Segera daftarkan diri Anda pada link yang tertera.